Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara rencana tindak lanjut PKB PJOK dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kemudian menuju jalan yang terang benderang melalui ajaran agama Islam. Untuk acara selanjutnya Pak Osman atau saya selaku guru olahraga dari SDN Putra 3 akan menyampaikan rencana tindak lanjut program pembelajaran berbasis proyek model pendidikan gerak yang saya beri nama yaitu Selak Mateng. Ya. Apa itu Selak Mateng? Selak Mateng adalah senam gerak permainan tradisional engklek. Salah satu permainan yang biasa atau umumnya itu sering disebut itu bedan, ya, atau kotak-kotak itu yang bentuknya kotak-kotak. Next. Latar belakang yang membuat saya mengusung tema ini yaitu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan memiliki peran penting dalam perkembangan fisik, mental, sosial siswa. Salah satu pendekatan yang efektif dalam pembelajaran PJOK adalah melalui permainan tradisional. Permainan tradisional yaitu engklek tidak hanya menyenangkan tetapi juga memiliki nilai-nilai budaya yang kaya dan mendukung perkembangan motorik siswa. Namun dalam era modern ini, permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak yang lebih tertarik pada permainan digital. Program ini bertujuan untuk melestarikan warisan budaya sekaligus memberikan pengalaman belajar gerak yang menyenangkan dan bermanfaat. Permainan ini juga mengajarkan kerjasama, keterampilan sosial, dan nilai-nilai sportivitas. Selain itu, aktivitas fisik yang terlihat dalam permainan tradisional membantu siswa untuk menjaga kebugaran dan kesehatan. Dengan program ini, diharapkan murid mampu belajar dalam prosesnya berdasarkan suara pilihan dan kepemilikan untuk mewujudkan jiwa kepemimpinan dalam proses belajarnya. Next. Selanjutnya yaitu tujuan program yang saya dapat sampaikan. Siswa dapat mengembangkan kemampuan mandiri, kreatif, dan bernalar kritis dalam permainan tradisional. Mendorong siswa untuk aktif secara fisik yang dapat membantu dalam pencegahan obesitas dan meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Memperkenalkan dan melestarikan permainan tradisional Indonesia serta memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan menarik sehingga siswa lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan PJOK. Adapun capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Untuk capaian terciptanya lingkungan belajar yang menyenangkan dan inklusif bagi siswa di sekolah, memberikan kesempatan siswa untuk berkreasi di mana siswa dapat mengekspor kemampuannya dan mengembangkan keahliannya dengan bekerja sama dengan teman-temannya, melestarikan budaya lokal dengan konsep pendidikan gerak berkelanjutan terhadap siswa yang mampu meningkatkan tingkat kesehatan dan kebugaran siswa. Untuk langkah-langkah, dimulai dari pemetaan aset yang terdapat di sekolah guna mendukung aktivitas dalam
program ini selanjutnya menerima suara pilihan siswa yang sepakat untuk mempraktekkan permainan engklek, dan nantinya permainan tersebut akan digunakan sebagai pembiasaan yang mampu meningkatkan partisipasi siswa untuk beraktivitas fisik. Selain memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi siswa, aktivitas ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesehatan bagi siswa. Untuk hasil, siswa memiliki pengalaman yang bermain yang menyenangkan dan memotivasi mereka untuk berpartisipasi lebih lanjut dalam aktivitas fisik dan permainan tradisional lainnya. Siswa mampu menunjukkan keterampilan motorik yang baik seperti keseimbangan, koordinasi, dan ketangkasan dalam bermain engklek sesuai dengan peraturan yang memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Next. Struktur program dan mitra. Struktur program dari permainan engklek ini merupakan program co-kurikuler. Pelaksanaan program ini pertama ditargetkan pada murid kelas 5 dan selanjutnya target yang diharapkan adalah menjadi pembiasaan oleh warga sekolah, baik mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6, dan juga boleh dengan guru-gurunya boleh bermain. Pembuatan lapangan untuk engklek dikerjakan oleh siswa didampingi oleh guru. Program akan dimulai pada bulan Januari ke depan. Selanjutnya akan menjadi pembiasaan setiap minggunya. Dalam kegiatan ini perlu juga memberitahukan wali siswa terkait pengadaan bahan untuk engklek. Untuk mitra program, kepala sekolah sebagai pengawas program. Kelas 5 itu untuk koordinasi waktu pelaksanaan dan mengkondisikan siswa. Guru kelas lain membantu untuk menyiapkan secara berkala sarana dan prasarana yang digunakan dan ikut membantu mengawasi program. Orang tua membantu menyediakan peralatan yang dibutuhkan. Kapasitas yang dimiliki dari lembaga kami, aset manusia, ada murid, kepala sekolah, dan guru untuk aktivitas fisik, halaman sekolah, handphone atau smartphone, laptop, printer. Aset sosial, dukungan orang tua atau wali murid, komunitas belajar atau kombel. Aset finansial meliputi dana BOS untuk pengadaan sarana dan prasarana. Aset politik, kebijakan integrasi program dalam kurikulum. Next. Rencana evaluasi ke depan. Untuk rencana evaluasi ke depan, menetapkan tujuan dan indikator keberhasilan, partisipasi aktif dan keterampilan motorik siswa selama bermain, pemahaman siswa terhadap sejarah, peraturan, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam permainan tradisional yang sudah dilakukan. Siswa mampu berbagi pengalaman dan pendapat mereka tentang permainan ini. Menyelenggarakan pertemuan dan atau presentasi untuk berbagi teman, evaluasi kepada pihak-pihak terkait termasuk guru, orang tua, dan mitra. Selanjutnya membuka forum diskusi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan merespon pertanyaan atau umpan balik dari peserta. Mengkomunikasikan rekomendasi dan langkah-langkah perbaikan yang direncanakan untuk kegiatan berikutnya. Menentukan metode dan jadwal evaluasi. Metode evaluasi program, observasi, kuis, dan lembar refleksi. Jadwal evaluasi dilakukan setiap akhir kegiatan. Next. Untuk kemungkinan yang terjadi dalam kegiatan atau permainan engklek ini, keterbatasan sarana dan prasarana. Tantangannya yaitu rasio jumlah sarana dan prasarana permainan lebih sedikit dari jumlah siswa. Dampak membatasi akses murid terhadap pengalaman belajar gerak secara optimal. Solusinya yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dan menetapkan jadwal penggunaan sarana dan prasarana permainan secara efisien. Untuk ketertarikan siswa yang masih kurang,
Tantangannya ya, siswa mungkin lebih tertarik pada permainan modern atau digital daripada permainan tradisional. Dampaknya siswa tidak mempunyai pengalaman gerak secara optimal dan menjadi rendahnya kualitas kebugaran dan kesehatan siswa. Solusi yang saya lakukan yaitu mengintegrasikan elemen kompetisi dan penghargaan serta menjelaskan manfaat permainan tradisional untuk kesehatan keterampilan sosial. Jadi solusi yang saya terapkan yaitu agar anak-anak mempunyai minat, itu saya mengintegrasikan elemen kompetisi dan penghargaan. Jadi misalkan ada anak-anak yang mendapatkan kemenangan, itu saya beri reward supaya dia ke depan itu lebih tertarik dengan permainan MPL ini. Tantangan pengelolaan waktu, tantangannya yaitu waktu pembelajaran atau pelaksanaan yang terkadang berbenturan dengan kegiatan lainnya. Karena di waktu olahraga tidak banyak, selanjutnya nanti kan diisi dengan guru kelasnya. Jadi waktu sedikit untuk permainan ini. Dampak pembatasan waktu dapat membatasi jangkauan materi dan pengalaman pembelajaran murid. Solusi mengidentifikasi slot waktu yang paling efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam program ini. Kesulitan dalam menilai pencapaian. Yang pertama, tantangannya yaitu mengukur tingkat pemahaman dan keterampilan dalam pelaksanaan program secara objektif. Dampak kesulitan dalam penilaian dapat menghambat kemampuan program untuk memberikan dampak positifnya secara konkret. Solusi menggunakan metode penilaian yang beragam, termasuk ujian, proyek, dan portofolio siswa. Melibatkan guru dalam pengembangan instrumen penilaian yang efektif. Selanjutnya, thank you. Selesai. Ini ada pesan dari Ki Hajar Dewantara, anak tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Terima kasih. Sekian rencana tindak lanjut yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari rencana tindak lanjut yang saya sampaikan. Monggo. Sudah jelas? Oh, alhamdulillah kalau sudah jelas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan begini namanya, tanda tangan Miss Mawid.